Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membuat video untuk pemenuhan tugas UAS Wawasan Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila Marjani dengan NIM 16056255021. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Salman Fawaz dengan NIM 16036250096. Dengan saya Miranda Rizky Alvarianti dengan NIM 16026251060. Dan dengan saya Gazela Nabian Noval dengan NIM 16026251341. Jadi, banyak orang di sini menganggap judo itu hanya seni banting-bantingan dan juga pertarungan. Akan tetapi mereka tidak tahu kalau judo itu adalah sistem pendidikan yang utuh untuk melatih fisik dan juga mental. Betul sekali, olahraga judo ini adalah sarana pendidikan yang dimana olahraga ini bukan hanya soal kompetisi, melainkan soal fisik juga. Yang dimana olahraga ini sangat menyediakan laboratorium untuk perencanaan pendidikan karakter. Dalam judo ada beberapa prinsip atau filosofi yang didirikan oleh pendiri judo yang bernama Profesor Jigoro Kano, yaitu prinsip Jitakoi yang merupakan sejalan dalam wawasan pendidikan dan sebuah media untuk saling menghargai dan saling bertumbuh bersama. Dalam video ini kita akan sedikit menampilkan demonstrasi tentang cabang olahraga bela diri judo yang menanamkan nilai-nilai sportivitas, bertanggung jawab, bekerja sama, dan aspek-aspek lain seperti kognitif, psikomotorik, dan lain-lain. Stay tune! Halo semuanya, di sebelah saya sudah ada pelatih dari cabang olahraga judo yang bernama Esa Ditya Susilo. dari klub apa? Dari klub judo Tiang Bendera, Jakarta Barat. Dan di sini saya dan rekan-rekan saya meminta waktu sedikit dari pelatih judo yang ada di sebelah saya untuk mengetahui gitu lebih dalam tentang judo. Boleh langsung untuk memasuki pertanyaan pertama? Boleh, langsung. Menurut Sensei, basic jatuhan pertama apa yang harus dikuasai sebelum bantingan? Jadi itu di dalam judo ada gerakan dasar jatuhan bantingan, yaitu ada jatuhan ke belakang, jatuhan samping kanan, samping kiri, dan jatuh depan itu. Sebelum kita berolahraga, biasanya kita melakukan pemanasan. Dari pemanasan ini, kita bisa melihat nilai pendidikan yang akan muncul. Dari disiplin, kerjasama, tanggung jawab, sportivitas, dan peduli kesehatan. Membiasakan pemanasan sebagian dari gaya hidup sehat, menjaga kondisi tubuh agar siap untuk berolahraga dan mengurangi risiko cedera. Mematuhi aturan dan arahan pelatih atau instruktur adalah bagian dari sportivitas, serta juga mengikuti instruksi pemanasan secara tertib yang dimana itu adalah kedisiplinan. Memahami pentingnya pemanasan sebelum berolahraga bagian dari kognitif. Menumbuhkan disiplin dan rasa tanggung jawab, meningkatkan kepercayaan diri adalah bagian dari afektif. Meningkatkan koordinasi gerak tubuh, serta melatih keseimbangan dan kelenturan adalah bagian dari psikomotor. Berikut adalah 4 gerakan dasar yang harus dikuasai siswa sebelum melakukan bantingan. Jadi di sini ada 4 gerakan yang bakalan dicontohin oleh Opal, yaitu ada gerakan jatuh belakang, kanan, kiri, dan yang terakhir itu jatuhan depan. Jadi di sini kita bakal contohin dulu gerakan yang jatuhan belakang. Ini dari samping sini, Pak. Nah, coba Pak, praktekkan, Pak. Nah, ini itu kepala siswa itu nggak boleh ke matrasnya seperti ini. Untuk menghindari jatuhan-jatuhan judo yang akan dilakukan bantingan, menghindari kotak ini nih. Lalu pukulannya itu memukul matras tidak jauh dari pinggulnya. Karena kalau sini tuh bisa bahaya bahunya. Dan ini udah paling aman. Untuk kakinya seperti ini. Oke. Next yang kedua itu ada jatuhan kanan. Oke, let's go. Masuk. Itu kayak jatuhan gerakan kanan. Ininya tangan kiri ini
mengarah memegang ini nih, pusher ini, dan lalu yang kanannya pukul dan tidak jauh dari pinggangnya, sama kayak jatuhan yang belakang ya. Oke, next kita bakalan ke jatuhan ketiga kita, yaitu di jatuh kiri, samping kiri. Nah, di sini bakal dipraktekin langsung Mas. Jadi tangannya ini sama seperti yang jatuhan kanan sebelumnya, dan ini harus ngadep ke pusar. Pandangannya menghadap ke pusar dan kakinya ke atas seperti ini. Tangan kanannya seperti ini. Oke. Next, yang terakhir itu ada jatuhan depan. Langsung Pak. Jadi jatuhan depan ini menghindari kita dari cedera muka gitu, biar nggak langsung nubruk ke matras ketika melakukan bantingan ya. Kita ke kanan atau ke kiri dan tangannya segitiga. Oke, di sini kita masuk ke teknik bantingan. Basic bantingan itu kan kalau nggak salah ada 4 ya Bang. Itu ada apa aja? Itu ada yang pertama ada osotogari, terus ada ipong seoi, ada ongos, ada harai. Jadi itu kalau osoto itu kayak bantingan kaki, dan yang ketiganya seperti ongos, seoi, dan harai itu bantingan pinggang. Gitu. Mungkin kalau itu bisa kita praktekin sekarang aja kali ya. Boleh. Sekalian kita bisa lihat kelemahannya nanti ada di mana aja ya Bang. Oke. Boleh langsung kita praktekkan aja ya. Jadi itu yang pertama ada osotogari. Osotogari itu kayak yang pertama kaki kiri kita melangkah, lalu yang kanan ini seperti lurus, lalu kita kenain si kaki kanan ini, kanan ini, jadi langsung. Nah gitu. Lalu yang kedua ada ipong seoi. Ipong seoi itu kayak menjepit ketiak lawan seperti ini, lalu kita jongkok seperti squat dan kayak mencangkul gitu nih. Nih ketika mengangkatnya seperti ini nih, lalu bantingnya tuh. Itu ipong seoi. Kita lanjut ke yang 3 ya. Yang ketiga ada ongos. Ini sebenarnya hampir sama yang sebelumnya saya ipong seoi nange. Cuman ini di pinggang kita pegangnya, karena yang sebelumnya kan di ketiak. Gerakannya hampir sama. Kanan seperti ini, kirinya gini. Kita rendah seperti squat, angkat gini, baru. Kita masuk ke basic yang terakhir ya. Basic yang terakhir. Nah, basic yang terakhir ini agak lumayan susah sih untuk orang-orang yang baru masuk judo. Karena dia mesti balance dengan kakinya. Dia mengangkat seperti ini. Nah. Jadi sama seperti gerakan sebelumnya, kakinya ke kanan, melangkah ke kanannya dia, lalu yang kirinya seperti ini untuk persiapan buat ngedongkrak atau mencongkel seperti ini. Ini udah segini, kita angkat, bantu. Untuk ini tuh kelemahannya tuh bisa dilihat dari apa tuh Bang? Kebanyakan sih kalau dari siswa-siswa itu adalah kesulitannya untuk ngebantingnya tuh dia cuman begini, dia berdiri tapi nggak turun ke bawah. Iya, mereka tuh begini, nah jadi susah. Mereka tidak nggak turun ke bawah lah si lututnya ini, karena kalau turun begini ini udah pasti naik dan badannya tuh rapat, jadi angkat begini. Nah ini lebih enteng dibanding yang begini susah. Lebih berat. Itu pertanyaan yang paling umum sih bagi para siswa-siswa itu. Oke. Mungkin itu adalah 4 basic dari teknik bantingan yang sudah dijelaskan oleh Sensei Sa. Mungkin itu saja. Oke Sensei, di sini saya izin bertanya untuk dalam bela diri judo ini apa sih aturan pertandingannya? Jadi itu aturan pertandingannya itu untuk kategori yang SD misalnya, itu kita kategori namanya kadet itu. Mereka itu hanya boleh fittingan biasa aja, tidak ada cekikan dan patahan gitu. Kecuali kalau udah SMP itu boleh cekikan, tapi belum boleh patahan. Dan SMA atau junior atau senior itu udah boleh semuanya. Gitu. Untuk pertandingannya itu kan 4 menit juga ya, 4 menit untuk yang senior, terus
Untuk yang kategori SD itu sekitar 2 menit. Gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada Sensei, apa sih poin-poin yang ada dalam bela diri judo? Jadi di bela diri judo itu ada 3 poin sih, ada di yuko, ada wazari, dan ippon. Jadi yuko itu tuh ketika bahunya itu menempel di matras ketika jatuhan seperti ini nih. Ini langsung jatuh aja. Jadi ketika kita ngebanting seperti ini. Nah ini kan, ini namanya poin wazari tuh. Ini wazari karena setengah badan 50 poinnya. Tapi ketika yuko itu hanya bahu yang menempel sedikit saja ketika menyentuh matras. Lalu ketika poin 100-nya seperti apa? Nah, ippon, ini ippon. Gimana sih cara untuk bisa mendapatkan ippon itu? Bisa dari wasari juga. Wasari ketika jatuh yang seperti tadi dan seperti ini nih. Seperti ini kita bisa dapat bantingan seperti ini 2 kali, itu bisa menghasilkan ippon. Tapi ketika yuko itu tidak bisa menjadi wazari atau bahkan ippon. Tapi masih bisa untuk menentukan kemenangan. Itu aja. Oke, jadi mereka ini bakal mempraktekkan beberapa gerakan dasar judo, yaitu osoto dan ippon seoi. Oke, ayo Mir, langsung. Oke. Nah, ini tuh salahnya harus memegang tangannya ketika ngebanting. Nah, bukan kayak gini Mas. Nah, gini Mbak. Nah, gitu. Dasar seperti itu. Oke. Nah, ippon seoi. Nah ini yang bener nih, cuman kakinya rapat seperti ini. Oke, tangannya pegang. Oke, udah gitu. Oke, dan yang terakhir adalah respect. Udah 1, 2, 3. Nah, udah. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.